Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam daerah ya. Dari mancanegara, ada yang masih pagi, ada yang mungkin menjelang berbuka ya, ada yang baru bersahur ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama dalam rangka saling mengingatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita adalah tentang akhlak-akhlak yang buruk ya. Karena di antara sebab utama yang menyebabkan atau menghalangi seorang masuk surga dan menyebabkan seorang masuk dalam neraka jahanam, ya, sebab utama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah syirik adalah akhlak yang buruk. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan tentang atau nas-nas dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang berkaitan tentang penyebab masuk neraka berputar pada dua hal, yaitu syirik kepada Allah dan akhlak yang buruk, berbuat zalim kepada orang lain atau akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Maka seorang berusaha membersihkan dirinya, yaitu takhliyah, membersihkan dirinya dari segala bentuk akhlak yang buruk ya. Dan tentu kita kalau ingin bersih dari akhlak yang buruk, kita harus mengenal akhlak-akhlak tersebut apa saja. Apa saja akhlak-akhlak tersebut. Karena betapa sering kita terkena penyakit akhlak yang buruk tersebut tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, ternyata kita terjangkiti penyakit-penyakit akhlak yang buruk tersebut. Dengan mengenal jenis-jenis penyakit tadi, kita bisa mendeteksi diri kita. Oh, ternyata kita masih berpenyakit. Ketika kita melakukan scan terhadap hati kita, kita akan tahu bahwasanya ternyata masih banyak penyakit hati kita dan masih banyak perilaku kita yang ternyata dimasukkan dalam klasifikasi akhlak yang buruk. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Kitabul Jami' ya beliau menyebutkan ada sekitar 37 hadis tentang akhlak yang buruk. Ini menunjukkan bahwasanya masing-masing hadis menjelaskan tentang akhlak yang buruk. Berarti banyak akhlak yang buruk yang harus kita jauhi, yang harus kita jauhi. Tentunya kita akan bisa menyampaikan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yaitu tarhib peringatan dari akhlak yang buruk ya. Tarhib min masawi'il akhlak. Demikian judul dalam kitab Bulughul Maram. Tarhib min masawi'il akhlak, yaitu memperingatkan, membuat takut orang terhadap akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk ini memang pantas untuk kita takuti, ya, terutama akhlak yang berkaitan dengan berbuat zalim kepada orang lain. Dan kita tahu kita hidup di zaman sekarang orang mau bicara apa yang dia kehendaki, mau mengucapkan, mengomentari apa yang dia sukai, orang bebas melakukan apa yang dia kehendaki. Taib, yang pertama, hadis yang pertama tentang hasad, tentang bahaya hasad, di mana Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, iyyakum wal hasad, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian daripada hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Akhrajahu Abu Daud wal Ibnu Majah min hadisi Anasin nahwuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan Ibnu Majah juga meriwayatkan, bukan dari hadis Abu Hurairah tapi dari hadis Anas bin Malik, sehingga menjadi syahid, menjadi penguat. Hadis ini secara sanad dinilai dhaif oleh para ulama, namun secara maknanya benar. Maknanya benar, ya,
Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan iyyakum wal hasad, waspadalah kalian daripada hasad. Di antara sebab kita harus waspada, kenapa? Fa innal hasada, fa inna ini menunjukkan ta'lil, sebab kenapa harus waspada dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api kalau memakan kayu bakar begitu cepat. Bahayanya hasad, Rasulullah SAW samakan dengan api yang makan kayu bakar. Kalau kita sudah bakar kayu, maka api itu merembet dengan cepat. Dan merembet dengan cepat dan kayu tersebut cepat habis, ya. Kayu ibarat dengan kebaikan dan api ibarat dengan hasad. Sehingga api memakan kayu, kayu tersebut tiba-tiba dalam waktu sekejap bisa habis. Demikian juga hasad. Hasad masuk ke dalam amal kebajikan, kemudian merusak amal kebajikan terus menjadi hilang kebaikan-kebaikan, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, fa inna su'al khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallal asal. Sungguhnya akhlak yang buruk merusak amal saleh sebagaimana cuka merusak madu. Kenapa dikatakan hasad mudah merusak amal? Karena biasanya kalau orang sudah hasad, dia sulit untuk menahannya, sulit. Ini kita bicara tentang kebanyakan manusia, ya. Jarang orang yang hasad kemudian dia pendam, kemudian dia lawan. Kebanyakan hasad, orang yang hasad kemudian dia ungkapkan. Nah, pengungkapan hasad ini biasanya dalam bentuk berbuat zalim, biasanya dalam bentuk berbuat zalim. Ini kenyataan. Biasanya pengungkapan ekspresi daripada hasad itu kebanyakannya zalim, entah dengan menggibah, entah dengan merendahkan, entah dengan menjatuhkan, entah dengan menuduh yang tidak-tidak, karena dia ingin orang yang dia hasadi tersebut jatuh kedudukannya. Nah, ketika dia hasad, dia ekspresinya dengan menzalim. Inilah sebabnya kenapa disebut hasad memakan kebajikan dengan cepat, karena kalau orang yang hasad biasanya dia zalim. Kalau dia sudah zalim, entah dia ekspresinya dengan lisan, maka dengan kezaliman lisan, atau dia ekspresinya dengan tindakan, dengan sikap, berusaha menjatuhkan, berusaha menggagalkan misalnya, ya. Dan kita tahu kezaliman pada hari kiamat kelak dibayar dengan kebaikan. Ini rahasianya kenapa dibilang hasad mudah bakar kebajikan, ya. Karena kalau kita sudah zalim sama orang, kita bayar kezaliman yang kita lakukan sama dia pada hari kiamat dengan mentransfer kebaikan kita kepada dia. Sehingga kebaikan kita yang begitu banyak langsung habis, kita transferkan kepada dia. Waliyadzubillah. Maka seorang benar-benar waspada daripada hasad. Hasad sangat buruk, ya. Tentu ini saya tidak mungkin menyampaikan dengan panjang lebar, ya. Tetapi di antara keburukan hasad, ya, sebenarnya sebelumnya apa itu hasad? Hasad itu sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Tidak suka atau benci kepada kondisi orang yang dihasati. Jadi Ibnu Taimiyah memberikan definisi hasad yang hampir kita tidak ada yang selamat darinya, ya. Yaitu sekedar tidak suka orang lain dapat kenikmatan, itu sudah hasad. Enggak perlu ngomong, enggak perlu ingin orang itu jadi jatuh, sekedar enggak suka saja itu sudah hasad. Ada orang yang disebut sebagai orang lain, Masya Allah si fulan rajin ibadah, langsung ada kebencian, itulah hasad. Si fulan Masya Allah pengajiannya rame, enggak suka, itu hasad. Si fulan akhlaknya bagus, kita enggak suka, itu hasad. Sekedar enggak suka, itu hasad. Tingkatan lebih tinggi lagi, kita ingin hilang kenikmatan yang dia rasakan tersebut. Kita ingin hilang. Tapi Ibnu Taimiyah memberi definisi, sekedar tidak suka saja, itu sudah hasad. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, ma khala jasadun min hasadin. Hampir-hampir tidak ada jasad yang selamat daripada hasad. Lakinnal la'ima yubdih wal karim yukhfi. Akan tapi orang yang buruk akan mengekspresikannya dan orang yang baik akan meredamnya dan melawannya, ya. Saya bilang semua kita pernah hasad. Semua kita pernah hasad, ya. Cuma kalau orang baik dia berusaha lawan, bahkan berusaha memuji orang yang dihasati. Justru dia hasad kepada orang, dia angkat orang tersebut untuk dia lawan, dia berjuang melawan hasad tersebut karena iblis, syaitan meniupkan hatinya untuk hasad. Ya, dia berusaha lawan. Adapun kebanyakan orang ketika hasad dia ekspresikan dengan kebencian, dengan merendahkan, dengan menjatuhkan, gembira kalau orang tersebut dalam kesulitan dan yang lainnya.
Jadi sekedar benci saja sudah dikatakan hasad. Nah, kita kembali setelah sebutkan definisi hasad, apa keburukan hasad? Keburukan hasad banyak. Hasad adalah bentuk protes terhadap takdir Allah. Seakan-akan Allah kasih dia kenikmatan enggak pas, makanya kita enggak suka. Kita enggak suka, ya. Kemudian di antara keburukan hasad adalah sifatnya iblis. Ya, yang pertama kali dosa dilakukan di langit adalah hasad, dan dosa yang pertama kali dilakukan di atas muka bumi adalah juga hasad. Iblis maksiat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam karena hasad kepada Adam, dan di bumi Qabil membunuh Habil juga karena hasad. Ya, jadi ini adalah sifat iblis, dan juga dosa pertama kali di langit dan dosa pertama kali di bumi. Di antara keburukannya hasad adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Hasadan min indi anfusihim. Kata Allah, mereka hasad kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad adalah seorang rasul dari bangsa Arab. Sementara mereka maunya rasul terakhir dari Bani Israel, dari Yahudi. Ternyata tidak. Ternyata dari bangsa Arab, maka mereka pun hasad. Di antara keburukan hasad akan menghabiskan amal soleh yang kita kerjakan. Karena kebanyakan orang hasad, dia akan zalim. Kalau dia sudah zalim, dia akan menzalimi orang yang dihasati, sehingga dia akan mentransfer kebaikan-kebaikannya kepada orang yang dihasati tersebut. Kemudian di antara keburukan hasad adalah sungguhnya orang yang hasad hanya pada dasarnya sebelum dia menzalimi orang dia hasati, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia menyiksa dirinya sendiri. Orang hasad orang tersiksa. Orang yang tersiksa, ya. Karena orang senang dia kok susah. Orang senang, semakin senang orang yang dihasati, dia semakin menderita. Sehingga dia menyiksa dirinya sendiri. Taib, bagaimana cara kita melawan hasad? Ya, melawan hasad tadi adalah pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah, bahwasanya apa Allah yang takdirkan kepada kita itu adalah yang memang bisa kita jalankan, ya. Bisa kita jalankan. Apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita. Kita yakin demikian. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, saya kok tidak setampan dia, ya, misalnya. Kenapa saya tidak secantik dia? Ya sudah, kita pasti ada hikmah di balik ini semua. Kenapa saya tidak sekaya dia? Kita pasti ada hikmah. Mungkin kalau saya kaya, saya belum tentu bisa bersyukur. Kalau saya tampan, mungkin saya jadi anak nakal. Kalau saya cantik, mungkin saya jadi artis yang buka aurat di sana sini. Banyak hal. Jadi kita husnudzon, ya sudah. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ya. Semakin besar banyak nikmat yang kita dapatkan, semakin besar konsekuensinya. Ini di antaranya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat yang luar biasa, yang ada keterbaikan yang bisa kita peroleh dari apa yang Allah takdirkan kepada kita, ya. Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi kita renungkan, seandainya kita di posisi orang yang kita hasati, kita belum tentu bisa menjadi hamba yang bersyukur. Benar. Kalau kita dalam posisi orang tersebut, misalnya seorang dai, satunya dai salehnya terkenal banget. Kalau dia ngisi pengajian yang hadir mungkin ribuan, mungkin yang nonton bisa jadi banyak banget, mungkin ratusan ribu, mungkin stadion bola penuh, dan enggak perlu kita hasad, ya. Tidak mudah kita dalam posisi dia, belum tentu kita bisa ikhlas. Tidak mudah. Ikhlas, masalah ikhlas enggak gampang. Sebagian orang baru yang hadir misalnya baru ratusan sudah riya, ya, baru sudah ujub dengan berbagai penyakit hati yang menimpanya. Alhamdulillah kita selamat dari hal tersebut. Tidak usah kita berangan-angan pada posisi dia, yang belum tentu kita bisa menghadapi ujian yang dihadapi orang tersebut. Ini contoh, ya, maksudnya kita positive thinking kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita suudzon kepada diri kita. Belum tentu kita mampu menjadi hamba yang bersyukur. Seperti tadi saya katakan, kalau kita misalnya seorang wanita wajahnya pas-pasan, kemudian ada wanita cantik, jangan hasad sama dia. Belum tentu kita bisa hidup tentram dengan kecantikan tersebut. Kejar-kejar laki-laki lah, kemudian banyak tawaran-tawaran lah, karena cantik pingin pamer lah, mungkin sering posting di Facebook atau di medsos karena memamerkan kecantikannya lah. Banyak hal yang semakin banyak kenikmatan, semakin banyak godaan. Ya sama, kalau lihat orang lebih kaya, belum tentu kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau seandainya kita dapat nikmat seperti dia. Bahkan kalau kita mau jujur, terkadang apa yang Allah berikan kepada kita sudah nikmat luar biasa. Saya bandingkan seperti contoh sederhana antara orang yang
mungkin ekonominya pas-pasan dibandingkan dengan seorang misalnya kaya raya yang memiliki perusahaan besar dengan mungkin puluhan ribu pekerja. Kalau dia tidak menjadi hamba yang bersyukur, belum tentu dia bisa tidur nyaman. Ya. Kita mungkin yang pas-pasan, ya sudah habis makan, kemudian nggak banyak pikiran, tidur selesai. Dia mikir perusahaannya dia pikirkan gimana bisa berlanjut, bagaimana mengembangkan perusahaannya, terus bagaimana memikirkan persaingan, bagaimana memikirkan pajak, banyak yang dipikirkan, banyak benar. Kalau nggak percaya coba ketemu dengan orang-orang, mungkin kita aja jarang duduk sama orang-orang yang orang-orang apa namanya ekonom atau bisnis besar. Mereka banyak pikiran. Antum mungkin pulang ke rumah langsung bisa tidur, nikmat luar biasa. Oh, mereka belum tentu. Terkadang kita dapati seorang yang miskin yang dia memiliki qanaah, dia tidak hasad sama siapapun. Kita tanya gimana kondisi? Alhamdulillah, dia senyum, baca Quran, salat, pergi ke masjid, pulang tidur selesai, besok menjalani kegiatan baru hari berikutnya. Tapi datang kepada misalnya seorang yang kaya raya, kalau kita tanya gimana kondisi sekarang, wah mulai sekarang ekonomi lagi parah, mungkin celah pemerintah sih parah, semua, wah seakan-akan dia sedang berada dalam kehidupan yang sangat sempit, padahal dia kaya raya, rumah mewah, mobil mewah, tabungan banyak, tapi begitulah, ya. Makanya belum tentu kalau kita dalam posisi dia, belum tentu kita bahagia sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Jangan kita bicara lagi tentang orang hasad sama artis, ngapain artis emang hidup belum tentu bahagia. Jadi mau saya seorang mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Kalau dia di posisi orang yang dia hasati, belum tentu dia bisa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia semakin melakukan banyak kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya agar dia bisa terhindar dari hasad, bahwasanya dia hasad seperti hasad apapun tidak akan merubah kondisi. Apakah hasadnya bisa merubah kondisi? Jawabannya tidak. Ada misalnya seorang wanita kurang cantik, hasad sama wanita yang cantik. Tapi dia hasad, jengkel, dengki. Terus apakah wanita yang cantik tadi berubah jadi jelek kemudian pindah kecantiknya kepada dia? Jawabannya tidak. Dia tetap aja begitu, yang cantik tetap aja cantik. Itu percuma kalau begitu. Kita hasad kepada orang yang mungkin dia pandai berorasi ketika berceramah. Misalnya saya hasad sama dai yang lain yang mungkin pandai ceramah, pandai hafalannya banyak. Terus kalau saya hasad, terus gimana? Apakah kecerdasan dia pindah ke saya, hafalan dia pindah ke saya? Kan tidak. Kalau gitu buat apa kita menyiksa diri? Loh, tidak akan merubah kecuali kalau saya hasad kemudian saya jadi pintar jadi bodoh. Oke lah, ada manfaatnya hasad tersebut. Kenyataannya tidak ada manfaatnya. Kalau gitu buat apa kita hasad? Enggak usah hasad. Kita lihat nikmati apa yang ada, tidur nyaman, ya. Enggak usah lihat ke sana kemari, ya. Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Intinya kalau ada muncul hasad maka harus dilawan. Ini penyakit buruk. Yang pertama, akhlak yang buruk adalah orang yang suka hasad. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn Hajar menyampaikan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang hebat adalah yang pandai bergulat, pandai berkelahi. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sungguhnya orang yang hebat, yang kuat adalah yang bisa mengontrol dirinya ketika dia sedang marah. Inilah perkara yang sangat berat. Seorang kebanyakan kalau sudah marah dia tidak bisa mengontrol dirinya. Tidak bisa mengontrol dirinya. Maka naik pitam, nampak mengembang lehernya, kemudian wajahnya merah ya. Mungkin kalau ada asap bisa keluar, akan keluar asap tersebut ya, saking marahnya. Jarang orang bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah ya. Bahkan sebagian orang bangga ketika dia temperamental. Saya temperamental, saya mudah marah. Ya, saya sumbu pendek, dia bangga jadi orang suka marah-marah. Maka Nabi jelaskan, bukanlah orang yang hebat yang pandai berkelahi, jagoan dalam perkelahian, pergulatan. Wa innamasy syadid, tapi seorang yang hebat sungguhnya adalah yang man yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa mengontrol dirinya ketika dia sedang marah sehingga dia tidak melampiaskannya. Taib ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita meredam kemarahan ya? Kalau kita sedang marah ya. Pertama, Rasulullah SAW menyuruh kita kalau sedang marah, kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ketika Rasulullah SAW sedang melihat orang sedang marah, Rasulullah SAW berkata, "Inilah alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid."
Sungguh aku tahu suatu perkataan, kalau dia ucapkan akan hilang kemarahannya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena kemarahan itu dari syaitan. Syaitan tahu titik lemah manusia, ya. Ketika sedang di puncak marah, dia mudah dikontrol oleh syaitan. Makanya kalau kita lihat banyak orang praktek tenaga dalam, kapan syaitannya bisa beraksi, jinnya ketika dia disuruh marah dulu. Ya, saya sering menghadiri orang latihan tenaga dalam. Marah dulu, kalau sudah marah baru dikuasai syaitan. Itu menunjukkan titik lemah seorang manusia ketika sedang marah. Sedang naik pitam, dia sedang lemah-lemahnya, mudah sekali, dan itu disukai oleh syaitan. Syaitan mudah sekali mengontrol dirinya. Dia tidak terkontrol, syaitan mengontrol dirinya. Demikian ketika di puncak-puncak syahwat, syaitan juga mudah mengontrol dirinya. Maka seorang harus sadar bahwasanya marahnya dari syaitan. Maka agar dia bisa reda, dia harus ingat ini kemarahan dari ini kesenangan syaitan. Saya harus melawan syaitan. Maka dia bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tips yang pertama. Yang kedua, kalau sedang marah berwudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ghadab minasyaitan." Sungguhnya kemarahan dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan syaitan tercipta dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma, sungguhnya api dimatikan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jika salah seorang dari kalian marah, maka berwudulah. Berwudu seperti wudu mau salat. Bismillahirrahmanirrahim, berwudu. Ini akan meredakan kemarahan karena syaitan bisa meredakan syaitan. Kemudian juga merubah posisi. Kalau seorang sedang berdiri, falyaqud. Ya, kalau kata Nabi, kalau salah seorang kalian sedang marah dan dia berdiri, maka duduklah. Jika belum hilang kemarahannya, falyattaji', maka dia berbaring. Berbaring di bawah. Ingat, dia berasal dari tanah, tidak perlu dia meluapkan emosi, ya. Ya. Kemudian juga di antara tips kalau sedang marah, diam, jangan banyak omong. Ini terutama misalnya suami istri. Udah. Kalau suami ngerocos, istri diam aja, jangan banyak omong. Udah diam aja, nanti reda sendiri. Ya, sudah istighfar, astagfirullah. Kalau istri lagi nyerocos, sudah suami diam aja. Ya udah, diam aja, ya. Udah jangan digubrisi, jangan dibantah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka diamlah. Makanya orang yang qadhi, hakim, kalau dia sedang marah dia tidak boleh memberikan keputusan. Karena kalau dia lagi memberi keputusan sedang kondisi marah, pasti keputusannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya. Kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan kemarahan adalah yang paling utama adalah mengingat dalil-dalil tentang keutamaan meredam kemarahan. Ternyata orang yang meredam kemarahan adalah ciri penghuni surga. Subhanallah. Kita sering dengar namanya masuk surga itu kalau umroh, kalau haji, sedekah, kalau sholat malam, masuk surga. Ternyata akhlak ini luar biasa. Allah menyebutkan di antara ciri penghuni surga, wal kadhiminal ghaiz, yaitu orang-orang yang meredam amarah. Ya. Bahkan tatkala kemarahan sudah di puncak dia bisa redam. Ya. Kadhiminal ghaiz itu meredam kemarahan di puncak kemarahan. Dia bisa redam kemarahan tersebut, ya. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Jadi orang yang meredam amarah itu ciri penghuni surga. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Di antara ciri penghuni surga orang beriman, kalau mereka marah mereka maafkan. Kalau mereka marah mereka maafkan. Kalau Anda masih belum bisa mudah memaafkan, masih belum mudah meredam kemarahan, berarti iman Anda masih belum hebat, ya. Masih belum hebat. Ya. Apalagi yang kurang, ternyata meredam amarah adalah ciri penghuni surga. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'ahu Allahu ala rusul khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syaa." Barang siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan panggil dia pada hari kiamat, ya, di hadapan seluruh makhluk sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai, ya. Ini tips kalau kita lagi marah, ingat bidadari. Kita tahan amarah, dapat bidadari yang kita suka. Jadi kalau lagi kita marah sama istri, kita jangan marah, sabar, ya. Sabar, ingat. Kalau kita enggak marah sama istri, insya Allah dikasih bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bidadarinya kita boleh milih. Disuruh milih oleh Allah bidadari tersebut, ya. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa meredam amarah. Indah perkataan seorang salaf, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Ini harus kita ingat-ingat, ya.
Al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya kegilaan. Orang udah marah kayak orang gila. Dia orang tadinya bijak seperti orang anak kecil ya, tadinya pelajar jadi kayak anak kecil ya. Jadi kayak orang gila ya. Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, ngomong ngawur, melakukan tindakan yang ngawur. Seadanya kalau disoting terus kayak orang gila ya. Akhiruhu nadam, ujungnya hanyalah penyesalan. Ujungnya hanyalah penyesalan. Entah dia hancurin ini, entah dia cerai istrinya, entah dia ucapkan kata-kata kasar yang menusuk hati seorang, nanti dia menyesal biasanya. Kadang dia membentak anaknya berlebihan, terkadang dia membentak istrinya berlebihan, terkadang dia ngamuk sama suaminya, akhirnya menyesal. Kebanyakan orang marah demikian, maka marah adalah akhlak yang buruk, suka marah. Seorang berusaha jadi orang yang penyabar. Tapi hadis yang ketiga, kita masih ada 37 hadis ya, masih baru hadis ketiga. Di antara akhlak yang buruk ini sangat berbahaya adalah berbuat zalim kepada orang lain. Berbuat zalim kepada orang lain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Apa yang dimaksud dengan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk? Ada dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir, ahli hadis. Zulumat di sini pertama ditafsirkan secara zahirnya, kegelapan. Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Karena kita di hari akhirat kita disuruh melewati sirat. Dan kita melewati sirat kita butuh dengan cahaya. Kalau kita enggak punya cahaya, kita melewati sirat yang sangat tipis, sangat tajam, kita mudah terjungkal karena kita enggak lihat jalan tersebut. Di depan kita kayak apa? Bayangkan suruh lewat jalan yang kecil, di bawahnya jurang, ya, kanan kirinya ada besi yang mencabik-cabik, kita enggak lihat, binasa. Nah, di antara hal yang buat cahaya kita benar-benar redup, bahkan sangat gelap adalah berbuat zalim kepada orang lain. Waspada. Dan kita sangat butuh dengan cahaya pada hari kiamat kelak ya. Maka orang yang berbuat zalim dia akan mengalami kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat yang akan membuat dia binasa, terjerumus dalam neraka jahanam. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan kegelapan bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat maksudnya penderitaan yang bertumpuk-tumpuk. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zulumat maksudnya adalah kesulitan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr." Siapakah yang bisa menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan daratan dan lautan? Maksudnya kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi di daratan dan lautan, yaitu zulumat. Allah mengungkapkan kesulitan dengan zulumat. Nah, orang yang sering menzalimi orang lain, maka dia akan mengalami tahapan-tahapan di hari kiamat dengan kepayahan. Ya. Dengan kepayahan, dengan penderitaan. Dari sejak dibangkitkan dia akan menderita, di padang mahsyar dia akan menderita, di hisab dia akan menderita, di mizan dia akan menderita, di zulma akan menderita, apalagi di atas sirat dia akan menderita. Yang penderitaan tersebut bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi menyerangnya. Gara-gara dia berbuat zalim kepada orang lain. Makanya ketika Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini pernah ditanya oleh seorang, dia minta kepada Ibnu Umar, "Naktub fil ilmi kullih." Wahai Ibnu Umar, tuliskanlah kepadaku intisari seluruh ilmu. Intisari ilmu tuliskan kepadaku. Apa yang harus aku jalani sebagai pedoman hidup intisari ilmu? Maka Ibnu Umar mengatakan, "Al-ilmu katsir, ilmu itu banyak. Lakin ini istata'ta." Tetapi kalau kau mampu untuk bertemu dengan Allah, khafifadh dhahr, khamisal batn, kafal lisan. Tapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah dalam kondisi khafifadh dhahr, yaitu punggungmu ringan, yaitu kau tidak berbuat zalim sama orang lain. Kemudian apa? Khamisal batan, kau tidak makan makanan haram sama sekali. Perutmu kosong dari makanan yang haram. Kafal lisan, kau jaga lisanmu tidak menyakiti orang lain. Faf'al, maka lakukanlah. Ibnu Umar ketika ditanya tentang kesimpulan ilmu, dia bawakan kepada makna yaitu jangan kau berbuat zalim kepada orang lain di antaranya. Kau bertemu dengan Allah khafifadh dhahr. Karena repot kalau kita meninggal dalam kondisi berbuat zalim sama orang lain. Makanya Nabi ingatkan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, maka minta dihalalkan hari ini
Sebelum datang hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham, enggak ada. Kalau kita berbuat zalim, kita bayar dengan kebaikan kita. Kalau tidak cukup, dosa-dosa dia dipikulkan kepada kita. Wal iyadzubillah. Jangan meninggal dalam kondisi berbuat zalim. Makanya kata Imam Syafi'i, bi'saz zat ilal ma'ad udwanul alal ibad. Seburuk-buruk bekal pada hari kiamat kelak adalah berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, la antalqallaha bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah, bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah masih lebih ringan daripada kau bawa dosa satu saja antara kau dengan hamba. Hukum asal Allah dengan kita, hukum asal Allah Ghafurur Rahim. Ya. Asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, sungguhnya kasih sayangku mendominasi kemarahanku. Hukum asal Allah maafkan. Ya. 70 dosa mudah bagi Allah untuk maafkan. Tapi hukum asal manusia yang kita zalimi, hukum asalnya dia nuntut. Tidak memaafkan. Hukum asalnya dia tidak memaafkan. Bagaimana dia memaafkan? Dia butuh pahala pada hari kiamat kelak. Kalau dia bisa offer dosa, dia bisa oper dosanya kepada orang lain, dia akan offer. Ya. Dia akan offer. Bahkan kalau dia bisa offer kepada orang tuanya, kepada anaknya, dia lakukan. Dia ingin selamat. Yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang yang mujrim pada pendosa pada hari tersebut ingin menebus dirinya meskipun dengan anaknya, meskipun dengan istrinya, meskipun dengan bapaknya, meskipun dengan ibunya, meskipun dengan kakak-kakaknya, meskipun dengan seluruh kabilahnya, meskipun seluruh manusia, semuanya masuk neraka, yang penting yang selamat enggak apa-apa. Saking mengerikannya hari tersebut. Ya, saking mengerikannya hari tersebut. Jadi Anda jangan bayangkan ada orang di akhirat kemudian, oh saya maafkan. Enggak, dia ingin ngambil pahalamu. Kalau dia bisa store dosanya, dia storekan. Maka jangan berbuat zalim sama orang lain. Cek-cek diri kita. Hati-hati apa yang kita ucapkan. Komentar hati-hati, jangan nyelikiti hati orang lain. Ucapkan hak, apa kalau ucapkan hak sampaikan. Orang marah enggak ada masalah. Kebenaran sampaikan dengan cara yang baik, ya. Tapi Anda menzalimi orang lain, hati-hati, waspada. Ya. Waspada. Maka ingat-ingat sekarang diri kita, siapa yang pernah kita zalimi. Kalau Allah beri taufik kepada kita, kita pasti ingat, saya pernah ngomongin orang itu begini. Meskipun kita belum tahu, tapi Allah buat kita ingat. Itu berarti kebahagiaan Allah buat kita ingat kezaliman yang pernah kita lakukan. Saya pernah ngambil uang orang itu. Ya. Allah buat kita sadar, ingat. Segera selesaikan sebelum mati. Ya, sebelum mati. Karena orang yang berbuat zalim, maka dia akan merasakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, atau dia akan merasakan penderitaan bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Wal iyadzubillah. Tapi berikutnya, hadis keempat ya. Jadi 37 hadis berarti masih hadis keempat ya. Baik, hadis keempat tentang bahaya sikap pelit ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah kalian terhadap kezaliman, jauhilah kezaliman. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Wattaqus syuhha, waspadalah kalian dari penyakit syuh, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Bahwasanya syuh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Di sini ada namanya asyuh. Allah mengatakan, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaikumul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari penyakit syuh, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Apa bedanya asyuh dengan al-bukhl? Sebagian ulama mengatakan sama saja, enggak ada bedanya. Asyuh ya bukhl, al-bukhl adalah asyuh itu rasa pelit yang amat parah. Ya, intinya kalau kita bandingkan antara syuh dengan al-bukhl, syuh adalah bukhl yang spesifik, bukhl yang parah, kebakhilan yang sambil ada tamak kepada harta orang. Ya. Jadi bukan sekedar bakhil tapi tamak. Tamak disertai dengan ketamakan. Ada orang pelit tapi dia enggak tamak. Ada sudah pelit dia tamak. Itu namanya asyuh. Bahkan tamak kepada harta orang lain, ya. Makanya dalam hadis yang tadi Rasulullah mengatakan wattaqus syuh
Waspadalah kalian dari penyakit syuh, yaitu kebakhilan yang disertai dengan ketamakan. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena syuh ini, kebakhilan yang disertai dengan ketamakan, membinasakan orang sebelum kalian. Lanjutan hadis tersebut, hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rasa syuh ini yang pelit disertai dengan tamak menjadikan mereka bisa menumpahkan darah dan bisa menghalalkan perkara-perkara yang haram, ya. Saking tamaknya bisa menumpahkan darah orang lain, saking tamaknya bisa melakukan praktek-praktek transaksi haram, tidak perlu, yang penting dapat duit. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebakhilan adalah akhlak yang buruk dengan kesepakatan seluruh manusia. Ya, seluruh manusia enggak suka namanya kebakhilan. Bahkan orang bakhil pun tidak suka kalau dibakhili oleh orang pelit. Kalau lihat orang pelit dia enggak suka, meskipun dia sendiri pelit, ya. Maka Islam datang dalam banyak dalil mengingatkan tentang bahaya pelit, ya. Dan pelit ada dua, ya. Pelit ada dua. Pelit yang biasa adalah pelit terhadap orang lain. Ini kebiasaan orang pelit sama orang lain. Saya yang cari harta, saya yang nikmati, ngapain saya kasih orang? Ini kebanyakan orang pelit seperti itu. Pelit terhadap orang lain. Tapi sama dia enggak. Dia royal sama dirinya. Dia beli barang mewah, mungkin dia makan enak, tapi dia pelit sama orang. Ini banyak orang seperti itu, ya. Tapi yang lebih parah adalah kebakhilan yang tingkatan paling tinggi, pelit terhadap diri sendiri. Pelit terhadap diri sendiri. Yang lebih parah. Ya, sampai-sampai dia akhirnya menyusahkan dirinya. Dan akhirnya imbasnya mengenai anak dan istrinya. Ya, saking pelit. Makanya paling menderita kalau istri punya suami pelit. Menderita. Kasihan ibu-ibu yang suaminya pelit, udahlah. Udah banyak-banyak doa saja, kasihan, ya. Anak-anak yang bapaknya pelit, aduh kasihan. Ya, kasihan. Ya, kalau orang tua pelit bagaimana, ya? Semuanya perhitungan. Ya, betapa banyak orang pelit terhadap dirinya sendiri. Ya, sampai-sampai dalam kondisi genting, dia sakit aja, dia mau berobat dengan mahal, dia enggak mau. Bahkan sebagian orang meninggal gara-gara saking pelitnya. Udah penyakit, berobat sana rumah sakit mahal. Aduh, mahal banget, enggak lah. Padahal kalau dia enggak punya duit wajar. Duitnya banyak. Dia mau buang duit untuk berobat, dia rasa berat. Nah, ini berobat pada rumah sakit yang murahan, meninggal dunia, ya. Ini disebut oleh Al-Ghazali, dia mengatakan fakam min bakhilin yumsikul mal wa yamrat fala yatadawa. Betapa banyak orang bakhil, dia pegang harta, dia sakit, dia tidak berobat. Dia sakit, tidak berobat. Tidak pingin duitnya habis untuk untuk berobat. Bahkan di antara mereka yang hidup dengan menderita, ya. Dikatakan kepada orang yang bakhil, fayakunu aishuhu fid dunya aisyal fuqara. Hidupnya seperti orang fakir, ini yang pelit sama dirinya sendiri. Pelit tingkat tinggi, ya. Pelit level teratas. Wa hisabuhu fil akhirati hisabal aghniya, tapi dia dihisab pada hari kiamat seperti hisabnya orang-orang kaya. Hidupnya seperti orang miskin. Dia tuh cari duit banyak supaya hidupnya karena menghindar dari kemiskinan. Namun setelah uangnya banyak tetap hidup miskin. Kenapa? Semuanya perhitungan. Semuanya perhitungan, ya. Makanya saya tidak lupa ada kisah saya pernah dengar di Idha'atul Quran di Arab Saudi, ya. Ceritakan ada seorang meninggal. Kemudian dipanggil ahli warisnya, anak-anaknya terutamanya. Terus dikasih tahu oleh hakim bahwasanya bapak kalian punya harta yang sangat banyak. Maksudnya supaya anaknya senang. Bapak kalian ternyata hartanya begini, simpanannya banyak, gini. Subhanallah. Anak-anaknya ketika mendengar ayahnya hartanya banyak, mereka marah. Hakim jadi heran. Kenapa marah? Kan bukannya senang dapat warisan banyak. Dia bilang ternyata bapak kita selama ini kita kira miskin. Ya. Disimpan hartanya kita enggak tahu, ya. Hidup mereka susah selama ini ternyata, ya. Ternyata bapaknya memiliki harta yang banyak, ya. Jadi saya bilang tadi orang kalau udah pelit, yang terkena imbasnya bukan cuma dia saja, anak istrinya juga menderita. Anak istrinya juga menderita, ya. Ya, saking pelitnya, saya pernah dapat teman saya cerita, ya. Ada seorang suami sangat pelit, ya, istrinya naik mobil, terus istrinya kecelakaan. Dia kabarkanlah kepada suaminya, "Mas, saya kecelakaan, Mas." Yang ditanya pertama, "Gimana mobilnya?" Bukan gimana kamu. Ditanya gimana mobilnya? Selamat atau tidak? Istrinya mati mungkin enggak apa-apa. Saking pelitnya, yang dia pikirkan adalah mobilnya. Yang orang kalau sudah pelit itu biasanya cepat marah, ya. Sedikit-sedikit perhitungan, ya. Ada ini pecah sedikit, ini kok bisa pecah, pembantunya dia ngamuk-ngamukin. Kayaknya ini barang mahal, walau barang murah. Tinggal beli lagi bisa, ya. Tapi karena terlalu perhitungan. Makanya orang kalau pelit biasanya bawaannya suka
suka marah. Maka seorang jangan pelit kepada dirinya dan juga jangan pelit kepada orang lain. Sungguhnya orang yang pelit tidak mau bersedekah, sungguhnya dia adalah orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Kata Allah, barang siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit kepada dirinya sendiri. Antum nih ada orang miskin depan antum enggak kasih, antum enggak bantu dia. Antum pelit sama dia, bukan pelit sama dia, antum pelit sama diri sendiri. Coba kalau antum kasih bantuan sama orang susah ini, sama kerabat miskin. Antum kasih bantuan. Yang beruntung siapa? Antum. Antum kasih bantuan, dia mungkin senang sebentar, tapi antum akan mendapat kesenangan abadi. Bayangkan uang tersebut menjadi amal soleh bagi antum. Uang tersebut akan menjadi penaungan pada hari kiamat di hari yang sangat panas. Ya, kullu mri'in tahta dhilli shadaqati yaumil qiyamah. Setiap orang akan dibawa naungan sedekahnya pada hari kiamat. Semakin banyak sedekah, semakin besar naungan. Ini sedekah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah pada hari kiamat. Kalau balasannya di surga luar biasa. Jadi yang beruntung siapa? Kita atau dia? Yang beruntung kita. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yabkhal", siapa yang pelit, dia pelit sama dirinya sendiri. Antum pelit sama diri antum sendiri. Ya. Kalau antum enggak pelit, sedekah, jangan pelit. Karena itu sedekah untuk diri antum sebenarnya hakikatnya kalau kita melihat secara kenyataan. Ya. Ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menyebutkan Nabi SAW kalau bantu orang, Nabi lebih senang daripada yang dibantu. Nabi lebih senang daripada yang Nabi bantu. Ya. Karena sungguhnya seorang berbuat ihsan kepada orang lain, dia berbuat ihsan kepada dirinya. Belum lagi kalau Allah tambah rezekinya. Mana qasad shadaqatu min mal? Sedekah tidak akan mengurangi harta. Demi Allah saya ketemu dengan kawan-kawan yang mereka rajin sedekah, harta mereka semakin banyak. Allah jaga mereka. Ya, Allah jaga mereka. Allah jaga ekonomi mereka, ya. Mereka bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, jangan jadi orang pelit, apalagi pelit sama diri sendiri. Akhirnya kasihan istri menderita, anak-anak sendiri menderita, uang datang dan pergi, ikhwan. Uang datang dan pergi. Pergi nanti datang lagi. Pergi nanti datang lagi. Wallahu alam bisawab. Ini kawan-kawan rekan-rekan ya, dari berbagai negara ya. Qadarullah sebentar lagi azan asar di Ceger Jakarta Timur. Oleh karena saya minta maaf ya, semoga pertemuan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.